Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan mempelajari pelatihan berbasis kompetensi dengan tema melakukan administrasi pengupahan. Namun sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita memperhatikan job safety analysis dalam pelatihan ini. Yang pertama, pastikan posisi duduk kita sudah menghadap layar dan harus ada keseimbangan, ya, untuk menghindari ketegangan pada leher. Kemudian agar posisi duduk dibuat model classroom atau meeting, ya. Silakan ditentukan sendiri. Kemudian kabel-kabel yang bisa menghalangi langkah atau terapu kaki atau mengganggu gerak kita itu dirapikan semuanya agar tidak terjatuh atau kaki terkilir atau bahaya dengan hubungan arus pendek listrik. Kemudian kita akan duduk dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi resikonya terjadi embeen atau pegel-pegel badan. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan gerakan ringan beberapa saat setelah kita duduk gitu ya. Selanjutnya ruangan, perhatikan suhunya, jangan terlalu dingin, ya, agar kita tidak timbul dehidrasi. Makanya siapkan air minum di samping kita dan selalu minum air putih agar kondisi kita tetap stabil. Perhatikan juga kelelahan dan kecapean karena kita duduk dan lama menatap layar monitor sehingga nanti timbul ketegangan, pinggang sakit. Untuk itu kita akan melakukan gerakan-gerakan kecil pada sesi kegiatan, ya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi selanjutnya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, yaitu melakukan administrasi pengupahan. Baik, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena katanya kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Agus, lengkapnya Agus Sudiar Tanjung. Saya sebagai seorang praktisi keuangan dan human capital, ya. Ini ada beberapa CV singkat saya. Saya sebagai founder di AST Management, kemudian konsultan di OSO Consulting, juga masih bekerja sebagai general manager di TPR Empla Indonesia. Saya juga seorang dosen, trainer, dan pengarang buku ya, Kalian Bisa Kaya, dan dua lainnya. Serta saya sebagai narasumber dengan certified sebagai financial planner dan human capital, dan member dari Upper K. Itu singkat profil saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sih menjadi hot issue di seputar gaji atau upah ini? Banyak sekali di luar sana kita mendengar ya, para pekerja mengeluh, kok pekerjaannya sama-sama berat, gajinya beda. Kenapa anak baru gajinya lebih tinggi? Padahal kita sudah lama bekerja di sini. Terus tanggung jawab saya lebih besar. Tapi kenapa gajinya kok sama ya? Apa sih sebabnya gitu? Rajin sama malas nggak ada bedanya. Mending malas aja sekalian, gaji sama aja ini. Nah, itu adalah seputar hot issue yang kita sering dengar. Keluhan-keluhan daripada pekerja, daripada buruh, pada karyawan. Sering mengungkapkan hal seperti ini. Dihubungkan antara pekerjaan mereka lakukan dengan gaji atau upah yang mereka terima. Nah, kenapa kondisi ini terjadi? Nah, nanti kita akan coba mengupas satu persatu komponen-komponen dari gaji, kemudian mengapa upah itu harus diberikan kepada karyawan, dan sebagainya. Sebelum kita melakukan administrasi pengupahan, kita harus paham dulu upah ini secara normatif dalam undang-undang itu apa sih, sehingga nanti kita akan tahu arahnya kita kemana. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 dijelaskan
bahwa upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau dilakukannya. Nah, itu pengertian upah. Sehingga kita harus paham dulu pengertian upah ini sebelum kita membuat atau melakukan administrasi pengupahan kepada pekerja. Setelah kita memahami apa itu berdasarkan ketentuan undang-undang, kita juga perlu tahu ketentuan komponen upah. Ini juga diatur dengan jelas dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Misalnya dalam pasal 494 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, jadi itu dibatasi. Ya, upah pokok itu harus lebih besar dari tunjangan yang diberikan. Ya. Kemudian dalam pasal 10 Kemenakertrans nomor 102 tahun 2004 juga diatur dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% dari keseluruhan upah. Ya. Jadi kalau ketentuannya di bawah itu tetap untuk perhitungan lembur minimal 75% dari keseluruhan upah. Selanjutnya, setelah kita tahu komponen-komponen yang harus kita bayarkan, ada juga aturan yang menentukan tuntutan upah. Jadi sangat jelas diatur kapan batas waktu untuk pekerja itu atau karyawan bisa menuntut kepada perusahaan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan atau disampaikan bahwa tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Artinya, baik itu pekerja dan pengusaha harus memahami ini. Bagi pengusaha, mereka harus menjaga itu. Artinya maksimal harus menjaga waktu sama 2 tahun itu. Hak karyawan atau pekerja harus diselesaikan, harus dibayarkan. Dan bagi pekerja, artinya bisa menuntut upah sebelum masa itu daluarsa. Sehingga hal ini sangat memberikan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak. Kemudian ketentuan bentuk upah. Ini juga diatur dalam PP nomor 8 tahun 91 bahwa pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang, ya. Apakah boleh selain uang? Boleh. Sebagian dari uang dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan dengan ketentuan nilai tidak boleh melebihi 25% dari nilai yang harusnya diterima oleh pekerja itu. Kemudian pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran. Jadi selain dengan mata uang original, mata uang rupiah, bisa juga dengan mata uang asing. Atau ketentuannya adalah harus berdasarkan kurs resmi pada hari itu dan pembayaran yang kita lakukan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur tentang ketentuan pemotongan upah. Jadi pekerja dan pengusaha sama-sama bisa melihat kondisi ini. Pengusaha tidak boleh sembarangan dalam memotong upah pekerjanya. Dan pekerja juga memiliki alat bantuan hukum pada saat upahnya dipotong tanpa persetujuan atau tanpa ada indikasi yang jelas. Dalam PP nomor 8 ini diatur, pertama adalah ganti rugi dapat diminta oleh pengusaha dari pekerja bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian.
Kemudian ganti rugi demikian harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan dalam setiap bulannya dan tidak boleh melebihi 50% dari upah. Jadi PP ini harus ada turunannya, yaitu dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian atau peraturan perusahaan. Bila upah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang, maka angsuran tiap bulan daripada hutang itu tidak boleh melebihi 20% dari upah. Jelas sekali artinya, di sini untuk pemotongan upah juga ada ketentuan dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan rasa yang bertanggung jawab. Untuk melindungi pekerja dari keterlambatan pembayaran upah, peraturan juga mengatur dalam PP nomor 881 itu diatur tentang keterlambatan pembayaran upah. Artinya, apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung dari masa dari mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% untuk tiap hari keterlambatannya. Nah, kemudian sesudah hari ke-8, tambahan itu menjadi naik 1% untuk tiap hari keterlambatannya. Tambahan denda tersebut untuk 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Jadi memang ada ketentuan 5% dan 1%, 0,5 dan 1% maksudnya. Tapi secara keseluruhan itu tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Selanjutnya, ketentuan larangan diskriminasi upah. Ya, jadi di sini undang-undang atau aturan juga mengatur bahwa pengusaha itu nggak boleh melakukan diskriminasi dalam hal upah. Di mana saja diaturnya? Pertama, dalam PP nomor 8 tahun 1981, pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian dalam Keputusan Menteri nomor 49 tahun 2004 ini juga sudah diatur bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penentuan upah pekerja di perusahaannya. Jadi sudah jelas harus ada penetapan sebelumnya berdasarkan struktur dan skala upah. Pastinya ini disesuaikan dengan level, tingkatan, dan jabatan yang ada dalam perusahaan itu dan mengacu pada upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, setelah kita memahami beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, Keputusan Menteri atau PP dan lainnya, jika ada aturan dalam hal pengupahan yang pernah atau sering kita dengar, no work, no pay. Artinya kalau tidak kerja, ya tidak dibayar. Nah, tapi hal ini, itu ada pengecualian. Apa saja yang dikecualikan? Artinya tidak berlaku dalam hal, pertama, karyawan mengambil hak istirahat mingguannya. Kemudian, karyawan mengambil hak istirahat khusus. Terus karyawan mengambil cuti tahunan. Selanjutnya karyawan mengambil cuti besar. Karyawan menjalankan tugas negara. Atau karyawan mengalami sakit atau tidak mampu untuk bekerja. Nah, ada hal seperti ini yang harus diketahui oleh kita sebagai administrasi pengupahan bahwa kita tidak boleh melakukan pemotongan upah. Walaupun dalam undang-undang diatur no work no pay, tapi untuk case yang tadi disebutkan itu adalah pengecualian. Sehingga kalau karyawan mengambil hak istirahat khususnya, ya kita harus tetap, misalnya ada anaknya khitanan, anaknya menikah, atau apapun yang dijelaskan dalam undang-undang, kita harus tetap membayar upah mereka sebagaimana mestinya. Sehingga aturan ini harus kita pegang teguh agar kita tidak melanggar ketentuan pengupahan kepada pekerja kita. Nah, sekarang saya ambil contoh. Tadi ada no pay, salah satunya adalah istirahat khusus. Ya, aturan pengupahan perlu kita ketahui bahwa hak khusus juga ada batasannya. Nah, batasan hak istirahat khusus itu artinya izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah. Ada beberapa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Misalnya pekerja menikah. Ini punya hak untuk istirahat khusus selama 3 hari. Kemudian pekerja menikahkan anaknya. Mendapat istirahat khusus selama 2 hari. Selanjutnya menghitankan anaknya.
mendapatkan hak istirahat khusus selama 2 hari juga. Membaptis anak juga mendapatkan 2 hari untuk istirahat khusus. Terus istri melahirkan atau keguguran, maka pekerja atau suaminya itu boleh mengambil hak istirahat khususnya selama 2 hari. Selanjutnya suami, istri, atau orang tua, atau mertua, atau anak, atau menantu meninggal dunia. Artinya pekerja juga mendapatkan hak istirahat khusus selama 2 hari kerja. Nah, selanjutnya adalah anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Artinya di luar dari yang disebutkan di atas. Ya, misalnya ada adik istrinya atau siapapun yang tinggal di rumah itu meninggal dunia. Artinya pekerja mendapatkan hak istirahat khusus selama 1 hari kerja. Nah, ini sudah diatur dengan jelas dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga ini harus dipegang oleh administrasi pengupahan untuk menghitung upah karyawan agar tidak salah dalam perhitungannya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada karyawan yang sakit dalam jangka yang cukup lama? Ya, dalam undang-undang juga diatur, dalam ketentuan juga diatur bahwa upah selama sakit itu harus diberikan kepada pekerja tersebut. Tapi ada aturannya. Sampai kapan batasan harus diberikan dan berapa yang harus diberikan, apakah 100% atau tidak. Pasti ada aturan yang mengatur ini semuanya. Aturannya adalah untuk 4 bulan pertama itu dibayar 100% dari upah. Jadi dari dia mulai tidak masuk pertama sampai 4 bulan berikutnya, dia akan dibayarkan upahnya sebesar 100%. Nah, apabila setelah 4 bulan masih sakit dan belum bisa bekerja, maka untuk 4 bulan kedua, upahnya dibayar sebesar 75% dari upah yang biasanya dia terima. Dan ternyata sudah 4 bulan kedua juga masih belum bisa bekerja, maka untuk 4 bulan ketiganya dibayarkan 50% dari upah yang diterima sebelumnya. Ya. Dan sampai saat itu juga ternyata masih sakit berkepanjangan dan belum bisa untuk datang ke kantor untuk bekerja atau bekerja yang dipersyaratkan, artinya perusahaan masih harus memberikan kewajibannya untuk membayar upah kepada pekerja yang mengalami sakit ini. Nah, untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Ya, jadi inilah aturan-aturan pada saat perusahaan kita mengalami karyawan atau pekerja sakit berkepanjangan. Jadi ada ketentuan ini dan inilah upah yang kita bayarkan. Nah, setelah kita tahu yang lain, ada aturan yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Setiap tahun pasti mereka menunggu ini, yaitu pembayaran tunjangan hari raya. Karyawan punya hak untuk mendapatkan tunjangan hari rayanya. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ya, pertama pembayaran THR disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja, kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain. Jadi, awalnya harusnya dibayarkan pada saat hari keagamaan masing-masing. Hari keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dibayarkan pada hari raya keagamaannya. Tapi bisa ada ketentuan lain kalau ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Misalnya semuanya dibayarkan pada satu periode. Misalnya pada hari raya keagamaan Idul Fitri atau ya Idul Fitri. Bisa saja seperti itu, ya. Jadi itu tergantung kesepakatan. Kemudian pembayaran THR diwajibkan dibayar pengusaha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan, ya. Jadi jangan sampai 1 hari mau lebaran baru dibayar, selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, kemudian dengan persetujuan pekerja, THR sebagian dapat diberikan dalam bentuk lain, artinya tidak dalam bentuk uang, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima. Jadi ada batas maksimalnya. Kita bisa menggantikan uang THR itu dengan barang atau apapun dalam bentuk lain, tapi tidak boleh lebih dari 20% nilai THR-nya, ya. Itu juga harus ada persetujuan dari pekerja, jangan kita yang menentukan, harus ada kesepakatan. Nah, bentuk lain tersebut diberikan bersamaan dengan pembayaran THR. Jadi,
baik uang maupun barang atau bentuk apapun lainnya, itu diberikan bersamaan dengan pembayaran THR. Dari tadi kita sudah mempelajari ketentuan-ketentuan, baik itu tentang perlu membayar upah gitu ya, sampai dengan THR. Nah, dalam suatu perusahaan di lingkup manapun itu ada juga aturan yang menentukan tentang upah minimum. Ya, apa itu upah minimum? Upah minimum itu adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Ya. Jadi pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, siapa yang menetapkan? Upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati atau Wali Kota. Biasanya memasuki akhir-akhir tahun, November-Desember, itu sudah dilakukan untuk penentuan upah minimum setiap provinsi atau kabupaten atau kota itu sudah ditentukan dan akhirnya ditetapkan oleh gubernur. Ya. Kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jadi kalau upah sudah ditetapkan minimumnya, pengusaha dilarang untuk membayar upah di bawah itu. Ya. Nah, upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, tentunya bagi pekerja itu sendiri. Maksudnya kebutuhan hidup layak seperti apa sih? Nah, kebutuhan hidup layak itu kan harus kita hitung ya. Atau ada KHL, itu harus kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Ya. Jadi KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang, artinya yang masih sendiri gitu ya, untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan selama 1 bulan. Ya. KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Ya. Jadi sedikit di atas kebutuhan hidup minimum KHL itu ya, di dalam penjelasan aturan. Nah, nilai KHL diperoleh melalui survei harga. Nah, itu nanti ada Dewan Pengupahan terdiri dari pengusaha, kemudian pekerja, dan pemerintah bersama-sama melakukan survei harga yang akhirnya nanti ditetapkanlah berapa KHL yang layak untuk pekerja single tersebut. Dalam pengupahan, setelah kita mengatur ketentuan-ketentuan yang berlaku, kita juga harus membuat sistem pengupahan dalam suatu perusahaan. Ya. Banyak isu-isu yang terkait dengan sistem pengupahan ini. Misalnya posisi masa kerja dalam setiap pendekatan. Artinya masa kerja ini biasanya juga mempengaruhi tingkat pengupahan. Ya. Kemudian dampak penilaian kinerja terhadap sistem pengupahan. Ya. Pastinya setiap tahun melakukan evaluasi. Pengusaha melakukan evaluasi melalui atasan masing-masing. Ya. Menilai kinerja dari para staf atau pekerja yang ada di situ. Kemudian faktor-faktor apa lagi yang perlu diperhatikan? Jadi banyak sekali nanti faktor-faktor yang bisa menjadi perhatian, misalnya tingkat skillnya, pengalamannya, kemampuannya, ya, usianya, ya banyak sekali yang akan menjadi faktor-faktor. Nanti dibuat KPI-nya bagi semuanya, baru sistem pengupahan ini masih diatur nanti untuk pengajuan tahannya. Dalam sistem pengupahan juga kita perlu memperhatikan penunjang dari sistem pengupahan itu sendiri. Itu yang akan mempengaruhi tingkat upah yang akan diterima oleh pekerja di perusahaan itu. Salah satunya atau diantaranya adalah benefit system. Ya. Benefit system ini bisa kita berikan kepada pekerja, misalnya dalam bentuk car ownership program, kemudian medical allowance, special discount, kemudian soft loan, early retirement, paid holiday, ya, kemudian scholarship, beasiswa, family gathering, ya, jalan bersama-sama gitu kan, dan relocation allowance. Ya. Itu termasuk dalam benefit system. Ada juga yang namanya rewards program, ya, misalnya employee of the month, program naik haji atau perjalanan suci, best and worst attendance, ya, jadi kehadirannya diperhatikan siapa yang paling rajin nih gitu ya, sehingga pekerja kita menjadi semangat dengan adanya penghargaan itu. Ya.
Kemudian scholarship for children, artinya beasiswa untuk anak-anak pekerja, ya, dan sebagainya. Ada juga penunjangnya dalam bentuk incentive plan, individual incentive program, time based variable pay program, kemudian executive incentive compensation program. Nah, itu bisa kita berikan semuanya kepada pekerja agar mereka lebih giat lagi dalam bekerja, produktivitas naik, dan sistem pengupahan akan berjalan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada di perusahaan kita. Nah, setelah kita menetapkan sistem, kita harus mengelola administrasi upah ini. Dan bagaimana cara kita mengelolanya? Ada beberapa hal yang kita perlu pahami dulu sebelum kita mengelola data pengupahan. Pertama, kita harus tahu absensi karyawan. Kita harus memiliki absensi karyawan, baik itu kartu jam hadir maupun kartu jam kerja. Kemudian ada juga daftar gaji dan upah, komponen upahnya sendiri, kemudian potongan-potongan upah, dan rekapitulasi pengupahan. Dengan terakhir adalah kita memberikan slip gaji atau upah. Nah, itu data-data ini semuanya kita olah, sehingga nantinya dari data absensi, kemudian data komponen upah, data potongan, dan sebagainya, itu akan menjadi satu kesatuan yang namanya upah. Dan itu yang akan kita berikan kepada pekerja. Dan kepada pekerja kita berikan slip gaji agar ada bukti, baik itu pekerja maupun untuk pengusaha pada saat ada audit, dan lain sebagainya. Jadi data itu sangat penting kita dalam administrasi pengupahan. Selanjutnya, dalam mengelola administrasi upah, di situ juga kita harus memahami prosedur pengupahan itu seperti apa dalam perusahaan itu. Ada bagian-bagian yang harus kita lewati, ada bagian-bagian yang berkepentingan dalam pengelolaan upah ini dalam perusahaan. Bagian apa saja yang terlibat dalam pengupahan? Pertama adalah bagian personalia. Jadi bagian personalia menyiapkan daftar upah dan bukti pembayaran upah masing-masing rangkap 2 yang diserahkan kepada bagian umum. Jadi setelah data itu diolah, diserahkan kepada bagian umum. Nah, bagian umum meneliti kebenaran daftar karyawan dan jumlah gaji serta perhitungan PPh 21 yang tercantum dalam daftar gaji dan bukti pembayaran gaji yang diserahkan ke kasir, ya. Nah, setelah itu artinya daftar upah, daftar gaji, dan bukti pembayaran gaji itu diserahkan ke kasir. Jadi yang terlibat selanjutnya adalah kasir. Nah, kasir meneliti jumlah angka-angka dalam daftar gaji dan bukti pembayaran gaji. Harus diteliti dulu nih, apakah angkanya sudah benar atau tidak. Ya. Kemudian dia juga buktinya. Ya, serta menyiapkan bukti bank keluar dan cek atau giro untuk disampaikan kepada bagian keuangan. Jadi setelah datanya oke, kasir menyiapkan bukti bank keluar dan cek atau giro, ya. Atau kalau melalui bank transfer bisa juga memvalidasi angka-angka tersebut. Nah, kemudian diserahkan semuanya kepada bagian keuangan. Nah, jadi proses selanjutnya adalah di bagian keuangan. Nah, bagian keuangan mendistribusikan gaji dan bukti pembayaran ke bagian terkait. Ya, jadi setelah semuanya dilakukan, bagian keuangan menyerahkan, mendistribusikan kepada siapa saja, kepada bagian akuntansi, kepada kasir maupun kepada personalia. Jadi dia selain mendistribusikan gaji juga mendistribusikan bukti-bukti itu. Nah, kemudian di bagian akuntansi akan membuka transaksi pembayaran gaji itu sendiri sehingga tercatat. Nanti akan terlihat dalam laporan keuangan, dalam laba rugi berapa gaji yang dibayarkan selama 1 bulan dan 1 periode akuntansi adalah 1 tahun itu. Nah, itulah prosedur dalam pengupahan, dan bukti-bukti yang sudah dibayarkan itu nanti ada di bagian akuntansi, ada di kasir, dan juga ada di personalia. Setelah kita memahami ketentuan, setelah kita memahami administrasi pengupahan, dan setelah kita mengenai cara mengelola administrasi upah, maka kita harus paham bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menghitung upah ini. Jadi ada formula perhitungan upah yang harus kita ketahui, ya. Apa itu komponen-komponen dari upah itu sendiri kita harus paham, ya. Misalnya upah pokok. Upah pokok ini kan adalah upah minimum yang diterima pekerja, biasanya mengacu pada UMP atau UMK yang ditetapkan pemerintah, ya. Itu gaji pokok, upah pokok. Ditambah dengan apa? Ditambah lagi dengan tunjangan tetap. Artinya tunjangan diberikan tanpa memperhatikan tingkat absensi,
Misalnya tunjangan jabatan, tunjangan tahunan, tunjangan istri, tunjangan anak, dan lain-lain. Ya, jadi dia walaupun misal tidak masuk, upah tunjangan ini tetap akan dibayarkan. Jadi nggak berpengaruh dengan kehadirannya. Ya, kemudian tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan tetap ini ada tunjangan dipengaruhi dengan absensi kehadiran karyawan. Misalnya tunjangan sip, tunjangan kehadiran, tunjangan transport, dan lain-lain. Jadi kalau nggak hadir, ya nggak dibayar. Tunjangan nggak didapatkan. Nggak hadir, jadi nggak ada transport. Nggak hadir, jadi nggak ada uang makan. Nah, itu kan artinya itu sudah ada dalam kesepakatan sebelumnya. Ya. Nah, ditambah lagi dengan lembur atau overtime. Nah, ini adalah penambahan waktu kerja atas instruksi kerja yang diberikan atasannya. Nah, itu adalah komponen dari perhitungan upah nantinya ya, overtime. Baru dikurangi dengan pengurang upah. Nah, apa saja itu pengurang upah? Atas biaya atau potongan yang harus dikurangi dari upah itu sendiri. Misalnya, pajak penghasilan, kemudian potongan BPJS yang dibayarkan oleh pekerja. Kalau ada pinjaman dikurangi pinjaman, dan lain-lain. Itu akan mengurangi dari upah pekerja, sehingga kalau itu nanti diformulasikan, kita dapat upah brutonya, setelah dikurangi kita dapat upah bersihnya. Itulah nanti yang akan digunakan dalam menghitung upah tiap-tiap pekerja. Dalam pemaparan selanjutnya, kita harus menghitung upah. Nah, di sini saya akan memberikan teknis atau implementasi bagaimana cara kita menghitung upah yang kita bayarkan kepada seorang karyawan. Ya, nah di sini saya kasih beberapa contoh atau sampel. Romeo, seorang pekerja di PT Angkasa Indah, mempunyai penghasilan pokok sebesar Rp5.200.000 per bulannya. Romeo sudah menikah dan mempunyai satu orang anak, dengan mendapatkan tunjangan sebesar Rp250.000 untuk istri dan Rp200.000 per anak. Selain itu, Romeo mendapatkan uang transport dan uang makan sebesar Rp500.000 per bulannya. Biaya jabatannya selama 1 tahun sebesar Rp1.476.000. Dan potongan yang dikenakan adalah PPh pasal 21 dan iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Nah, bagaimana kita menghitung penghasilan Romeo per bulannya? Nah, di sini saya jelaskan cara penyelesaian atau cara kita menghitung agar upah yang diterima Romeo ketahuan atau dapat kita hitung selama 1 bulan, ya kita menggunakan formulasi seperti ini. Pertama, tentukan dulu penghasilan pokok sebulannya sebesar Rp5.200.000 ya. Terus penambahannya apa aja? Kita masukkan. Ada penambahan tunjangan istri sebesar Rp250.000, ada tunjangan anak sebesar Rp200.000, ada tunjangan transport dan makan sebesar Rp500.000. Jadi total penambahan sebesar Rp950.000. Dan kalau ditambahkan dengan upah pokoknya, artinya penghasilan bruto Romeo adalah sebesar Rp6.150.000. Nah, itu penghasilan brutonya. Tapi Romeo juga ada pengurangan nih. Pengurangannya apa aja? Pertama, iuran pensiun. Dia dikurangi iuran pensiun sebesar Rp100.000 karena dia bayar sendiri. Kemudian potongan PPh 21 sebesar Rp33.850.000. Bagaimana cara menghitung PPh? Habis ini kita masuk ke cara perhitungan PPh pasal 21-nya. Jadi jumlah pengurangannya adalah sebesar Rp133.850. Nah, jadi jumlah gaji yang diterima oleh Romeo dalam sebulan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan sehingga dapatnya nilai sebesar Rp6.911.150. Nah, itulah gaji atau upah yang dibawa pulang oleh Romeo untuk diserahkan atau diberikan kepada keluarganya. Nah, dalam perhitungan upah tadi, kita lihat ada PPh yang terutang itu sebesar Rp33.850. Bagaimana cara perhitungannya? Karena ini adalah suatu kewajiban warga negara atau wajib pajak yang harus diselesaikan, harus disetorkan kepada negara. Ya. Nah, sehingga itu merupakan kewajiban untuk bagi pekerja untuk dipotong penghasilannya untuk membayar pajak PPh pasal 21 ini. Nah, cara menghitungnya adalah kita tadi lihat bahwa penghasilan bruto sebulan diterima oleh Romeo adalah sebesar Rp6.150.000. Itulah yang menjadi dasar untuk perhitungan upahnya, ya. Nah, kemudian penghasilan bruto itu kita setahunkan. Artinya Rp6.150.000 dikalikan dengan 12. Didapatlah angka sebesar
Rp73.800.000. Nah, dan penghasilan bruto ini itu boleh dikurangkan. Kurangkan apa aja? Pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah sebesar 2% dari Rp73.800.000 sebesar Rp1.476.000. Kemudian iuran pensiun 12 dikali Rp100.000 yang tadi diuraikan di atas ya. Jadi sebesar Rp1.200.000. Nah, jumlah pengurangannya adalah Rp2.676.000 ya. Nah, setelah itu baru kita lihat penghasilan netonya. Penghasilan neto ini adalah penghasilan bruto selama 1 tahun dikurangi dengan jumlah pengurangan. Artinya Rp3.800.000 dikurangi Rp2.676.000, didapatlah angka penghasilan neto sebesar Rp71.124.000. Tapi belum selesai sampai di sini. Tuan Romeo juga diberikan PTKP, artinya penghasilan tidak kena pajak. Nah ya, PTKP ini diatur dalam Undang-Undang Perpajakan ya. Artinya ada untuk wajib pajak. Wajib pajak itu adalah diri dari Romeo itu sendiri sebesar 54 juta per tahun ya. Kemudian istri atau pendamping dari Romeo wajib pajak ini sebesar Rp4.500.000 per tahun. Kemudian anak atau tanggungan. Nah, anak tanggungan ini itu diperbolehkan sampai 3. Ya, kebetulan Romeo masih memiliki 1 anak atau 1 tanggungan. Sehingga untuk anak ini diberikan potongan pajaknya sebesar Rp4.500.000. Sehingga kalau kita totalkan PTKP ini antara wajib pajak, istri, dan anak, maka jumlah PTKP yang bisa dipotong dari penghasilan netonya adalah sebesar Rp63 juta. Sehingga berapa penghasilan kena pajak PKP-nya Bapak Romeo? Adalah Rp71.124.000 dikurangi Rp63 juta, didapatlah PKP sebesar Rp8.124.000 per tahunnya. Di situ dasar kita nantinya untuk menghitung berapa pajak penghasilan yang harus dipotong atau pajak terutangnya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, untuk PPh terutang itu pastinya ada beberapa tarif yang digunakan. Ya, ada level tarif atau lapisan tarif yang diatur oleh Undang-Undang KUP pasal 17 ya. Jadi di sini Tuan Romeo kena tarif yang pertama. Jadi tarif yang bertingkat 5%, 15%, 25% dan 30% ya. Nah, Tuan Romeo kena tarif yang pertama yaitu 5% dikali Rp8.124.000 sama dengan Rp406.200 per tahunnya. Nah, kalau disuruh mencari PPh tahunan, PPh terutang per sebulannya adalah Rp406.200 dibagi dengan 12 sehingga dapat nilai sebesar Rp33.850 per bulannya ya. Nah, jadi itulah pajak penghasilan yang harus dipotong dari gaji Romeo ini ya. Jadi tarif ini tingkatannya, dan tarif pertama itu 5%, maksimalnya ada 50 juta. Jadi karena PKP dari Tuan Romeo masih di bawah 50 juta, maka dikenakan tarif pertama 5%. Tapi kalau nanti di atas tarif dia gajinya sudah nyampe misal 60 juta, artinya nanti dia kena 2 tarif. Tarif pertama 5%, tarif keduanya 15% ya. Jadi begitu cara menghitung pajak penghasilan untuk pekerja atau karyawan. Setelah semua proses dilakukan, artinya sudah sampai dengan perhitungan tadi kita lakukan, maka kita harus menyiapkan slip gaji ya. Artinya slip gaji ini adalah bukti transaksi dari administrasi pengupahan itu sendiri, dan ini harus kita simpan, baik itu nanti untuk keperluan audit ataupun untuk tuntutan dari karyawan itu sendiri ya. Slip gaji itu adalah suatu catatan yang menunjukkan upah atau gaji yang dibayarkan untuk jasa-jasa karyawan itu atau pekerja itu pada suatu periode tertentu. Artinya kalau kita bayar gaji setiap bulan, pada setiap bulannya. Artinya itu harus terrecord, harus tercatat, harus buktinya kita simpan, kita filing untuk kebutuhan-kebutuhan di kemudian hari. Misalnya untuk kebutuhan audit pajak misalnya. Artinya kita harus menyimpan data itu minimal 5 tahun ya. Agar nanti pada saat ada audit kita tidak terkena
temuan ya kalau kita sudah memfiling itu dengan baik dan rapi ya. Nah, artinya untuk slip gaji ini sendiri bentuknya bisa kita develop sendiri ya. Artinya ada informasi-informasi yang perlu kita sampaikan di situ, ya minimal nama karyawannya, nomor induk karyawannya, statusnya seperti apa gitu kan. Apakah TK, tidak kawin, atau K0, kawin tapi belum punya anak ya. Jadi bisa kita atur ya, jadi bisa kita develop sendiri ya. Jangan lupa menuliskan bulan tiap-tiap slip gaji itu bulan apa sehingga akan terrecord dengan rapi nantinya ya. Terus bagian apa. Nah, dalam rincian gajinya itu juga dijelaskan, didetailkan gaji pokoknya berapa, kemudian kalau ada penambahan, penambahannya apa aja, misalnya ada tunjangan tahunan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan transport, ada uang makan, ya. Kemudian ada part time atau lemburnya, ya. Kemudian kalau ada potongan atau pengurangan kita juga catat di situ. Misalnya cicilan pinjaman, kemudian pajak penghasilan pasal 21 atau lain-lainnya. Nah, nanti di situ akan jelas berapa gaji yang mereka terima, berapa penghasilannya, berapa pengurangannya, dapatlah gaji bersih yang mereka bawa pulang nanti ke rumah take home pay-nya ya. Kemudian di bawahnya nanti diverifikasi itu disiapkan oleh siapa, kemudian diperiksa oleh siapa, dan nanti ditandangi oleh karyawan tersebut ya, sebagai penerima bahwa gajinya sudah diterima ya. Nah, bukti-bukti transaksi nanti ini didistribusikan, terserah kita, artinya dia prosedur kita pesan kita seperti apa. Apakah hanya dibuat rangkap 2, rangkap 3, tergantung kebutuhan ya. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh, misalnya kita buat rangkap 2, lembar pertama misalnya untuk karyawan, lembar kedua untuk bagian personalia ya. Nah, jadi disitulah pentingnya bukti transaksi ini jadi sebagai verifikasi atau validasi bahwa kita sudah membayarkan gaji kepada pekerja kita, dan bukti transaksi ini akan kita gunakan nanti untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya ya, harus kita simpan dengan baik dan rapi. Baik, untuk administrasi pengupahan materinya saya sampaikan sampai di situ ya. Jadi selanjutnya kalau nanti ada pertanyaan, mau diskusi, mau ya sharing gitu ya, nanti bisa menghubungi saya di media-media ini ya. Saya harapkan semua Bapak Ibu yang ikut pelatihan hari ini bisa mengimplementasikan ya bagaimana cara melakukan administrasi pengupahan dengan baik dan benar dalam perusahaannya, agar tidak terjadi salah kaprah atau salah perhitungan, karena inilah hak normatif untuk karyawan kita ya. Jangan sampai nanti gara-gara ini produktivitas mereka menurun ya. Dan juga diingat bahwa pembayaran gaji itu harus tepat waktu, jangan sampai kita tunda. Kenapa? Kalau kita terlambat bayarnya, tadi ada aturan bahwa kita harus kena tambahan untuk pembayaran gaji itu sendiri, baik itu 0,5% maupun 1% ya, harus kita bayarkan. Nah, untuk itulah selamat bekerja. Semoga dengan adanya pelatihan ini teman-teman atau Bapak Ibu semuanya memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dalam pengelolaan atau melakukan administrasi pengupahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.